Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di siang hari ini yang walaupun cuaca panas atau dingin, Bu? Alhamdulillah panas, tapi masih semangat ya. Alhamdulillah. Allah beri kita nikmat, Allah berikan kita kesempatan untuk kita mengisi sisa-sisa umur kita dalam rangka untuk kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak yang akan menjadi sahabat kita, teman kita, penerang kita di dalam kubur nanti adalah apa yang kita lakukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya kami tanya, ibu-ibu pas datang haji izin nggak sama suami? Serius nih, sebelah sini izin sama suami? Alhamdulillah. Cium tangan. Alhamdulillah. Yang di sini cium tangan semua. Astagfirullah. Kenapa nggak cium tangan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa karena masih keringatan? Cium pipi juga? Kok enggak? Hah? Sebelumnya ya. Karena kalau sudah berkeluarga, Bu, nih bagi yang berkeluarga, yang belum berkeluarga pura-pura enggak dengar ya. Apapun itu maka itu dinilai ibadah ya. Kalau masih ibu datang ke sini ngaji dengan wajah masem, apalagi tidak sampai salim, tidak izin, maka itu juga tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa suami ya. Bagi yang belum minta izin, pulang dulu minta izin ya. Ibu Asbi izin enggak? Alhamdulillah dicium. Tapi kami pribadi berkeyakinan, berhusnuzon bahwa tadi malam Jumat pasti izin semuanya dan dapat ridho suami. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau itu salah satu pahlawan nasional. Beliau juga merupakan saudara seperguruan dari Kiai Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mengajarkan kita surganya wanita ada 4. Yang pertama, bakti suami.
Bakti nggak kita ini? Kapan baktinya? Apakah pas? Bakti itu bukan hanya sekedar salim, ya. Walaupun ibu sudah maaf kata sudah tua, tapi wajib berhias di depan suami. Itu bagian dari bakti kepada Allah, bakti kepada suami. Ini terbalik ya. Kadang-kadang kalau ke pasar cantiknya minta ampun, ya, gincu sampai berapa ya, siapa tahu gitu kan. Kalau pengajian cantiknya minta ampun, tapi di depan suami pakai daster robek. Kira-kira ada kayak gitu? Kebetulan pengajian muslimat begitu, ya. Jadi di depan suami harus bagaimana kita itu membuat dia senang, ya. Yang pertama, jalan surga seorang istri itu adalah apa? Bakti suami. Ibu bawain beliau, yaitu buatin kopi pagi-pagi, sama artinya 100 rakaat. Luar biasa, ya. Segala bentuk yang membuat hati suami itu ridho, itu bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ijab qabul itu, ibu diterima bukan hanya tentang yaitu fisik kita, tetapi tanggung jawabnya dari dunia sampai akhir. Kalau ibu, ada suami ngelarang ibu pergi pengajian, jangan ngaji. Tapi suami harus pinter ngajar istri. Ini udah si suami belum bisa ngajar istri, dilarang suami istri juga pergi ngaji, maka double tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun, walaupun hanya ibu pergi minta garam ke saudara tetangga, wajib minta izin kepada suami. Nah ini. Tapi bagaimana kalau sudah terbiasa? Asal beliau ridho, insya Allah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan. Karena apa? Setiap langkah kita datang ke tempat majelis ilmu, majelis tempat zikir, disertai dengan ridho orang yang bertanggung jawab dengan kita, maka langkah kita itu dibarengi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup yang kita butuhkan adalah hidup yang berkah. Apa makna berkah? Para ulama menjelaskan yang disebut dengan berkah yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Yang kurang makin bertambah, yang awalnya kurang demen ngaji, pada akhirnya diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mau gerakan pengajian. Nah, itu makna keberkahan. Kita bisa nilai diri kita. Anak-anak ibu mondok, maka apa yang kita keluarkan untuk anak-anak kita dalam menuntut ilmu agama, itu bagian dari tanda rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mengadakan pengajian, mengeluarkan ala kadarnya seperti minuman, ini bagian berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beruntung kita. Yang kedua, jalan seorang istri meraih surga yaitu rajin sholat. Ya, makna rajin sholat ini yaitu kita jaga waktu kita sholat. Misalkan kebetulan yang sering halangan yaitu ibu-ibu, jangan sering nunda-nunda waktu sholat. Karena ini sepele tapi itu berbentuk besar nanti akibatnya. Ya, misalkan
Ini bagian fikihnya ini. Ibu sudah dengar azan, tetapi lalai waktu sholat. Andaikan ibu melaksanakan sholat, mengerjakannya, habis dia, tapi karena kelalaian kita sebagai perempuan, hingga datanglah waktu kita, bulan haid itu, maka sholat itu wajib diqadha. Nah, ini perlunya kita menuntut ilmu. Yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Mana namanya menutup aurat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kriteria menutup aurat. Yang pertama yaitu tidak berbentuk. Ya, maaf, kadang-kadang saking semangatnya ngaji-ngaji, yaitu pakaian seragamnya ada berbentuk gamis ketat kadang-kadang. Ya, kebetulan kita paling depan gitu. Ya, nah itu alhamdulillah ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama luar biasa, hijau adem kita lihat deh. Coba ibu-ibu datang pakai celana di sini terus. Ya, pakai celana ketat atau begini. Maksud kita yang berbentuk itu ya. Luar biasa ibu muslimatnya. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir yaitu bakti suami, rajin sholat, rajin puasa. Jangan lupa, kalau ada bulan-bulan kemarin, bulan Ramadan kemarin, puasa kita belum kita qadha, belum kita bayar, belum kita ganti, ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya, maka kewajiban kita di samping kita wajib mengqadhanya, kemudian yaitu membayar fidyah kalau datang lagi nanti. Oleh sebab itu, bagi ibu-ibu yang masih puasanya kemarin belum diqadha, belum dibayar, diganti, maka sambilan, misalkan puasa Senin, double dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita datang ngaji ini tujuannya adalah agar senantiasa kita saling memperbaiki diri. Kita datang ke sini ini ya niatnya untuk menambah pengetahuan kita, supaya ada bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada enggak saudara kita yang bulan puasa kemarin masih bersama kita? Ada enggak yang telah mendahului kita? Nah, itu pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu sering-sering mengingat kematian. Karena dengan kita mengingat kematian itu sebagai untuk melembutkan hati kita. Kalau kita tujuannya ngaji karena Allah, insya Allah Allah ridho terhadap diri kita. Mana tanda Allah ridho terhadap diri kita, keluarga kita? Ketika melihat orang mengingatkan kita kepada Allah. Ada santri, santriwati, atau pas tadarusan, kita dengar orang mengaji, teduh hati kita, sejuk hati kita, maka itulah yang disebut dengan barokah. Maka dalam satu doa, apa bunyinya? Allahumma barik lana razaqtana wa qina adzabannar. Iya, makanya mungkin belum sarapan, belum makan ya. Yang di sini cium tangan semua. Kenapa nggak cium tangan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa karena masih keringatan? Allahumma barik lana fi asma'ina. Coba kita baca ulang. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayo, Paku Hasbi hafal enggak? Hah? Nah, nanti bisa ada itu. Ada di Hizib Nahdlatul Wathon. Hizib itu kumpulan doa para wali, 70 para wali. Mulai dari Sayyidah Siti Aisyah, terus ada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu intinya. Nah, yang pertama adalah Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah, berkahi pendengaran kami. Apa ti asma'ina? Pendengaran kita ini. Coba saya tanya ibu, mana lebih enak dengar orang bergosip? Hah? Sering nggak? Sering tanpa sengaja ya. Datang sayur, tahu, tempe, oh datang. Karena saking lamanya nunggu, nyenggol sedikit, akhirnya apa? Tersenggol dong, kan? Akhirnya apa begitu? Itu asma'ina. Ya, pendengaran kita ini jangan sampai menjadi pintu, yaitu ketidakridhaan Allah dalam diri kita. Alhamdulillah, siang ini kita itu Allah tuntun kita, yaitu melalui pengajian. Berarti berkah pendengaran kita ini. Alhamdulillah, ya. Tadi Ibu Ketua Muslimat ngaji, itu juga bagian dari barokah pendengar. Nah, itu kelebihannya. Wa absarina, yaitu penglihatan kita. Jangan sampai penglihatan kita ini bagian dari, yaitu menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin kita ngaji, rajin kita tahajud, puasa Senin jalan terus, ya, bersedekah kita lancar, tapi memandang saudara kita dengan pandangan rendah, walaupun dia itu banyak dosanya, maka itu termasuk penglihatan yang tidak barokah. Ya, berusaha. Nah, kita ngaji seperti ini, siapa yang bisa mempertemukan kita? Yaitu Allah Subhanahu. Nah, ini yang kedua. Apa pertama? Asma'ina. Apa arti asma'ina? Pendengaran kami. Yang kedua, absarina, yaitu penglihatan wa quwwatina. Yang selanjutnya adalah tenaga kita ini. Kekuatan kita ini. Ibu bisa pergi ke lahan, ya, bantu suami walaupun tanpa diminta, maka itu yang disebut dengan berkah. Setiap ibu ambil berondol, itu bagian dari tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, luar biasa. Ya. Ya. Ini aja kalau ibu tapi kalau ibu-ibu sambil ngomel, ya, macam-macam ngomongnya, bukan jadi tasbih jadinya ya. Gimana kalau Papu Hasbi? Karena Papu Hasbi aja yang saya kenal. Sambil ngomel nggak ngambil gitu kan? Bayangkan, ambil, insya Allah jadi. Atau ibu bersolawat, ya, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kira-kira kalau ngambil berondol gimana? Ini jadi TikTok dia, ya. Ya. Enggak. Ya. Biarlah orang memandang kita gimana, tapi kita memandang orang itu selalu baik. Ya. Itu bagian itu. Wa quwwatina, niat ibu, ya. Makanya kalau berangkat kerja pesan, Bang, gitu. Kalau ibu-ibu manggil apa? Papu Hasbi manggil apa? Congal.
Oh, panggil yang, nah gitu ya. Jadi nah ini aja sambil marah-marah ya, panggil dengan panggilan mesra. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memanggil istri beliau dengan sebutan nama. Ya, Siti Aisyah dipanggil apa? Humairah. Apa ti Humairah? Kemerah-merahan. Ya. Tapi jangan mentang-mentang suami kurang terang sedikit, ya, hitam. Jadi pentom. Nah, begitu dia. Wa quwwatina. Semoga kekuatan kita ini adalah bagian dari keberkahan. Jadi niatkan ketika kita berangkat kerja itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu. Karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Ya. Orang-orang tua kita yang lahir di kampungnya, tetapi Allah takdirkan beliau yaitu mengakhirinya di tanah Kalimantan ini. Atau sebaliknya nanti ya ada pergi jamaah haji, tapi mudah-mudahanlah selamat berangkat, selamat juga balik. Nah itu, oleh sebab itu setiap melangkah itu niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa qulubina. Yang selanjutnya adalah hati kita ini. Nah ini sekarang nih, di badan kita ini ada raja yang menguasai anggota tubuh kita, yaitu disebut dengan qulub, hati kita ini. Kalau masih kita melihat seorang dengan benci, ya bukan karena Allah, berarti hati kita itu sedang tidak ada berkahnya. Ya. Tetapi kalau kita melihat seseorang cinta karena Allah, rajin dia ibadah, rajin dia menuntut ilmu, silaturahmi jalan terus, pandai dia bertetangga, maka itulah disebut dengan hati qalbun salim, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi di dalam hidup kita ini, jadi badan kita ini adalah ibaratnya yaitu benda mati. Yang hidup itu adalah ruh kita itu sendiri. Makanya sering kita dengar kalau orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering dengar kalimat itu, Bu? Sering. Ngeri nggak dengarnya? Ngeri kalau lagi susah ya. Nah, kalau lagi banyak duit ngeri nggak? Ya. Ya, makanya istilahnya apa tadi? Pengajian atau siraman rohani. Apa itu siraman rohani? Ruh kita ini diingatkan. Kalau selamat ruh kita, maka kelak insya Allah bahagia kita dunia akhir. Makanya rizki ibu itu, rizki kita ini, ya ada yang untuk kita makan dan ada untuk kita di akhirat. Nah, siapa saja yang membangun tempat ini, keramik-keramik ini, sampai bisa kita duduk di sini menuntut ilmu, selama digunakan untuk menuntut ilmu, tetap pengalir jariah. Makanya kalau ada keluarga, suami, atau saudara kita yang telah meninggal dunia, niatkan saja untuk beramal. Sebab apa? Apa yang kita amalkan itu juga tidak akan hilang pada diri kita. Anak-anak kita yang mondok, setiap dia membaca Al-Quran, maka setiap huruf itu akan mengalir untuk kita. Kalau kita masih hidup, berkah untuk kita. Ya, dipermudah segala urusan kita. Jadi rezeki itu bukan hanya bentuk yaitu materi, tetapi dengan kita mengingat Allah, itu bagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulubina, yaitu hati kita, semoga Allah berkahi. Ingat, oh saya ingat nih,
suami saya almarhum masih hidup dulu pas bulan Ramadan sekarang ini nggak ada, terus ibu infakkan, itu bagian Allah yang mengingatkan hati kita. Ya, oh di sana ada orang tadarusan, ibu bawa, gimana supaya anak-anak itu semangat, bawain air, minum-minuman, makanan, maka itu bagian hati yang digerakkan oleh Allah Subhanahu. Bersyukur kita. Tidak ada daya upaya kita dalam diri kita ini. Ibu bisa mendengar nasihat ini, itu karena Allah yang berikan keberkahan dalam telinga kita. Kami bisa menyampaikan, itu pun karena Allah yang menggerakkan. Makanya kalau kita berjanji, ya, nanti perjanjian kita tadi jam 2 kan? Ya Allah, ada aja halangan. Tidak berani kita bilang, jam 2 ya Allah, tidak berani kita bilang, Untuk kau bilang insya Allah. Dalam kalimat insya Allah itu ada mobil Bapak Sirul tadi demam, apa namanya? Masuk angin. Masuk angin. Kirain manusia aja bisa masuk angin. Itu sebab kami terlambat tadi. Ya, mobil beliau lagi masuk angin, untung nggak kentut dia. Akhirnya apa? Mobil di depan. Oli bawa kita lah, joki gimana gitu. Untung teman-temannya ndak kebuang ke sawit gini dia lah. Itu pertama. Itu di dalam insya Allah itu hanya Allah yang menggerakkan kita. Wa azwajina, dan pasangan kita. Ya, punya pasangan semua ini. Punya semangat. Hah, ada yang punya pasangan rata-rata ini. Punya pasangan gak? Kayak Papa Hasbi punya pasangan. Punya pasangan Pin? Ya, pasangan kita itu lewat dia, yaitu Allah datangkan keberkahan. Ibu-ibu diingatkan oleh suami, besok kan pengajian. Allah, untung ayang ingetin, kata Papa Hasbi. Berarti itu bagian keberkahan. Ya, nanti kelak kita ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sama siapa amal kita sama. Di dunia kita bisa berhubungan dengan suami istri, menjadi teman hidup kita, tapi belum tentu akan menjadi teman hidup kita di akhirat. Ya. Makanya bersyukur, bahagia ibu punya anak, ibu-ibu punya cucu, mau mondok, ya, maka kelak dari mereka Allah akan menjadi penuntun kita ke jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzurriyyatina, keturunan kita. Bagaimana supaya keturunan kita itu bukan hanya memberikan kita kesenangan di dunia, tetapi anak-anak kita itu yang akan menjadi penolong kita di akhir. Ya, salah satu caranya bekali dengan ilmu agama. Ilmu umum penting sebagai bekal kehidupan agar bahagia di dunia, tapi jangan lupa disandingkan dengan ilmu agama. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan kita, kalau mau punya anak yang soleh, maka diucapkan apa? Rabbi habli minas solihin. Itu ibu baca, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin ketika dalam sujud. Yang anaknya masih satu, nanti ada anaknya masih satu sini. Ada. Sengaja saya bersana biar Mama Sirul ngaku. Mudah-mudahan nanti dianugerahkan anak yang perbanyak itu Rabbi habli minas solihin. Ya, yang punya anak 2 pingin nambah, dalam sujud kita perbanyak membaca Rabbi habli minas solihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya, soleh, anak yang soleh, anak yang bisa membawa keberkahan dalam diri kita. Coba berapa dia? Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah, berkahi
pendengaran kami. Wa absarina, penglihatan kita. Coba kalau ibu lihat saudara kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan Allah, hilang benci itu. Coba saling tengok, coba saling tengok. Saling tengok. Kalau masih ada rasa simpan benci dalam diri kita, itu berarti kita tidak memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, azan dia. Ya. Wa quwwatina, apa wa quwwatina? Kekuatan kita. Wa qulubina, hati wa azwajina, pasangan wa dzurriyyatina, keturunan bukan hanya anak, nanti cucu terus itu. Ya. Wa tub alaina, ya Allah. Nah, ini kata bagusnya nih. Berikanlah kami, anugerahilah kami taubat. Innaka antat tawwabur rahim. Jadi kalau orang berdosa, jangan benci dia. Yang dibenci adalah dosanya. Doakan caranya. Karena tawab, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Kenapa tawab banyak kembali? Karena dari asar ini sampai maghrib nanti bisa jadi ada ucapan kita yang membuat lahir dosa. Dari maghrib sampai isya, kalau kita nunggu waktu sholat, tapi karena kita ngerumpi, kesenggol orang dengan ucapan kita, timbul ghibah, fitnah. Ya, begitu terus perputaran hidup kita. Jadi yang disebut dengan orang yang bertaubat adalah orang yang benar-benar ya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya dalam kehidupan kita ini baru ketentraman, kebahagiaan itu adalah apabila disertai dengan berkah. Rizki akan menjadi pembawa kita, penyelamat kita kalau rizki itu ada berkahnya. Ya, kesehatan kita akan menjadi bernilai di sisi Allah kalau ada berkahnya. Makanya nikmati apa yang Allah beri dalam diri kita, isi dengan hal-hal yang Allah membuat ridho dalam hidup kita, seperti yang ibu-ibu lakukan ini. Barang siapa menunjuki jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang-orang yang lakukan. Ibu-ibu meninggal dunia misalkan, dan pasti juga kan, terus dilanjutkan oleh anak-anak kita, generasi-generasi dari Laman Bukit, ya, ada terus mereka membuat majelis taklim terus, maka sebab ibu memberikan contoh, itu akan terus kita dapat kebaikan-kebaikannya. Jadi kebaikan itu tidak terbatas, sekecil apapun. Ya, ibu mengajarkan anak-anak kita ngaji, dengan dia membaca Fatihah, atau dia sholat, atau diajarkan terus dapat yang lainnya, maka terus akan mengalir untuk kita. Luar biasa. Makanya kalau ada yang mengajak kita beramal, berinfak, semuanya jangan takut. Semuanya itu tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Jadi hidup kita itu adalah apa? Harus berkah. Coba kita ulang doanya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu inti kehidupan kita. Walaupun orang banyak pintar, tetapi tidak berkah dari apa yang dia miliki,
maka tidak akan membuatkan dia menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulannya yaitu perbanyak dalam sujud kita apa? Membaca apa? Rabbi habli minas. Oh, saya kata Papu Asbi, saya udah nggak bisa punya anak. Ya, iya makanya karena beliau aja ya, siapa yang lain misalkan, oh Ustaz saya tidak punya anak, ini masa saya baca doa terus? Itu baca, karena nanti lahir dari anak ibu yaitu keturunan yang soleh. Kalau nggak anak kita yang soleh, nanti cucu kita. Kalau nggak ada cucu kita, cicit kita. Kalau tidak cicit kita, anak angkat kita. Mereka itulah yang akan menolong kita. Ya, la tayasu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Tidak boleh putus asa kita itu. Nah, itu yang kedua, yaitu apa? Rabbi habli minas. Nah, yang terakhir nih, kehebatan kita menuntut ilmu ini bukan hanya menuntut ilmu kita dapatkan, tetapi nilai silaturahmi. Ya, yang awalnya mungkin berprasangka buruk terhadap saudaranya, tetapi dengan kita duduk di sini berbincang-bincang, ya Allah, ternyata saya salah sangka sama ibu ini. Nah, itu kelebihannya. Jadi terus dibudayakan, diteruskan nanti seperti ini. Karena manfaatnya kembali kepada kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu, orang yang berbuat baik karena Allah pasti akan kembali kepada dirinya. Ibarat ibu lempar bola kasti ke tembok ini, diam atau gimana dia? Mantul deh. Di dunia dan di akhirat pasti. Ibu bersedekah ibarat keran. Kalau ibu buka, tutup kerannya, jalan nggak airnya? Tapi kalau ibu sisihkan, oh untuk kehidupan saya di akhirat, ibu buka keran itu, nanti akan jalan, yaitu air di belakangnya itu semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah berikan kita yaitu kenikmatan mengisi yaitu umur kita, yaitu agar senantiasa kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, ya. Biasanya ada tanya jawab nggak, Bu? Oh ya, siapa tahu ada yang ingin bertanya, ya, nanti kita jawab kalau kita bisa. Kalau kita tidak bisa, nanti kita simpan, kita tanya guru-guru kita. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bu ya.